Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 11970103037. Di sini saya akan membuat analisis rangkaian power supply menggunakan LTSpace. Langsung saja, komponen yang diperlukan untuk membuat analisis rangkaian power supply. Yang pertama rangkaian trafo, yaitu menggunakan voltage sumber tegangan. Kemudian karena di LTSpace tidak ada kumparan, bisa diganti menggunakan induktor, 2 buah induktor. Serta komponen selanjutnya yang diperlukan adalah resistor. Kemudian bisa diposisikan terlebih dahulu induktor untuk saling berhadapan. Bisa diposisikan terlebih dahulu keterangannya agar lebih rapi. Setelah itu dihubungkan rangkaiannya menggunakan wire dari sumber tegangan, dihubungkan ke L1 atau induktor pertama. Ini sebagai bagian primer. Kemudian untuk L2 dihubungkan ke resistor, dan di sini sebagai bagian sekundernya. Setelah selesai, bisa dimasukkan untuk nilai masing-masing komponen. Di sini untuk sumber tegangan di klik advance, memilih grafik sinus dengan DC offsetnya 0, dengan amplitudo 220 volt dan frekuensinya 50 Hz, dengan hambatan dalamnya 0,001 ohm. Bisa diposisikan terlebih dahulu. Kemudian untuk nilai L1-nya sebesar 100 mH, dan untuk nilai L2-nya 1 mH. Serta untuk nilai hambatannya yaitu sebesar 1 kilo ohm. Setelah selesai, jangan lupa untuk menghubungkan rangkaian tersebut ke ground. Untuk bagian primer dihubungkan ke ground, dan juga sekundernya dihubungkan ke ground juga. Setelah selesai, bisa dilakukan analisis run dengan stop time. Sebelum itu, untuk L1 dan L2 bisa di-coupling terlebih dahulu. Untuk di-coupling, maka coupling L1, L2 jadi 1. Kemudian oke. Ini menandakan bahwa L1, L2 itu di-coupling. Setelah itu bisa dilakukan run atau analisis dengan stop time 100 milisekund. Di sini bisa dicek tegangan pada bagian primer, bahwa nilai tegangannya yaitu sebesar 220 volt puncaknya. Kemudian untuk bagian sekundernya bisa dicek. Nah, untuk grafik yang biru ini menunjukkan tegangan pada bagian sekunder. Bisa di zoom bahwa nilainya itu sebesar 22 volt. Ini sesuai dengan perbandingan karena di sini menggunakan induktor, maka untuk nilai perbandingannya menjadi 10:1. Jadi
ketika tegangan pada bagian primernya 220 volt, maka bagian sekundernya tegangannya 22 volt. Oke, selanjutnya yaitu membuat rangkaian dengan penyearah setengah gelombang. Rangkaian komponen yang diperlukan sama seperti sebelumnya, yaitu ada voltage, surat tegangan, 2 buah induktor, 1 buah resistor, dan 1 buah dioda untuk penyearah setengah gelombang. Bisa diposisikan terlebih dahulu untuk L2, dirotasikan agar berhadapan, dan juga untuk dioda bisa dirapikan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan nilai masing-masing komponen. Untuk sumber tegangan sama seperti sebelumnya, advance dengan gelombang sinus, isi offset 0, amplitude 220 volt, dan frekuensi 50 Hz, serta hambatan dalamnya 0,001 ohm. Setelah itu bisa dihubungkan rangkaian ini menggunakan wire. Hubungan voltage ke L1, kemudian untuk L2 dihubungkan ke dioda, lalu dihubungkan dari dioda ke resistor. Setelah itu kopling L1 dan L2. Kemudian jangan lupa untuk dihubungkan rangkaian ini ke ground, baik bagian primer maupun bagian sekundernya dihubungkan ke ground, bukan menggunakan wire. Setelah itu bisa dilakukan sebelum itu masukkan nilai komponen untuk L1 sebesar 100 mH dan L2 1 mH, serta untuk hambatannya 1 kilo ohm. Setelah selesai bisa dilakukan run analisis dengan stop time 100 milisekund. Di sini yang pertama dianalisis atau dicek terlebih dahulu nilai tegangan pada bagian primer. Nilai tegangannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 220 volt. Bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian untuk mengecek bagian sekundernya, bagian sebelum dioda, bisa dicek bahwa nilai tegangannya yaitu sebesar 22 volt. Kemudian untuk bagian setelah dioda bisa ditambahkan plot terlebih dahulu. Kemudian untuk ngecek
di bagian setelah dioda. Di sini grafiknya ada grafik lurus, kemudian naik, lurus lagi, naik lagi. Ini merupakan efek dari dioda ataupun penyearah setengah gelombang. Karena dioda di sini cuma satu, maka hanya mampu untuk menyearahkan setengah gelombang. Dan nilai atau amplitudo setelah dioda di sini nilainya sekitar kurang dari 22 volt, 21, sekian, dikarenakan adanya tegangan jatuh. Oke, selanjutnya akan dibuat analisis penyearah gelombang penuh. Rangkaiannya sama seperti sebelumnya. 2 voltage, sumber tegangan. Di sini dibutuhkan 3 induktor karena seter T trafonya. Kemudian penyearah gelombang penuh menggunakan 2 dioda, dan komponen selanjutnya ada resistor. Bisa dipastikan terlebih dahulu untuk R2 dioda, untuk L3 dan L2. Setelah itu bisa dihubungkan rangkaian dengan wire. Bagian primer hubungan ke R1, bagian sekunder hubungkan antara 2 induktornya. Kemudian hubungkan juga ke resistor. Jangan lupa untuk di-coupling antara L1, L2, dan L3 nya. Coupling L1, L2, L3, 1. Serta masukkan masing-masing nilai komponen. Di sini sama seperti sebelumnya, advance, gelombang sinus 0, sesi offsetnya 220 volt untuk amplitudonya, dan 50 Hz untuk frekuensi, dan 0,001 hambatan dalam. Untuk L1 100 mH, L2 karena tadi awalnya 1 mH untuk bagian sekunder, karena sekarang ada 2 induktor maka masing-masing 0,5 mH. Dan resistornya hambatannya 1 kilo ohm. Bisa dirapikan terlebih dahulu. Setelah selesai, jangan lupa untuk dihubungkan ke ground bagian primer, pertemuan antara L2 dan L3, dan ujung hambatan. Hubungkan dengan wire, menggunakan wire. Setelah selesai, bisa dilakukan analisis atau run klik run dengan stop time 100 ms.
Di sini bisa ditinjau bahwa untuk nilai tegangan pada bagian primer sama seperti sebelumnya, nilainya sekitar 220 volt. Dan untuk tinjau bagian sebelum dioda D1, nilainya sudah berkurang, tidak lagi 22 volt seperti yang awal. Dan untuk bagian di sini grafik yang hijau merupakan grafik di atas tadi untuk nilai tegangan sebelum D1 dan yang biru untuk sebelum D2. Nilainya sama namun berkebalikan dengan beda fase 180 derajat. Dan nilai tegangannya kurang dari 22 volt karena di sini sudah ada tegangan jatuh dan nilainya di sini sebesar 20/10⁻². Kemudian bisa di plot. Untuk selanjutnya bisa dicek nilai tegangan setelah dioda, setelah kedua dioda di sini, dan didapatkan grafik yang naik turun. Di sini masih ada grafik yang menuju titik 0 ataupun kecil. Di sini masih ada sudah berkurang nilai tegangannya. Bisa dilihat bahwa nilainya tidak lagi 22 volt karena adanya tegangan jatuh. Oke, selanjutnya akan dilakukan analisis gelombang penuh menggunakan dioda bridge atau 4 dioda. Komponen yang digunakan sama seperti sebelumnya, ada voltage. Dan di sini untuk nilai voltage-nya sama seperti sebelumnya, advance, gelombang sinus, DC offset-nya 0, amplitudenya 220 volt, frekuensi 50 Hz, serta hambatan dalamnya 0,001. Oke, dipastikan terlebih dahulu nanti. Kemudian 2 buah induktor, masing-masing nilainya satu 100 mili Henry dan yang kedua 1 mili Henry. Untuk kedua dirotasikan terlebih dahulu. Setelah itu dioda bridge atau 4 buah dioda bisa dirotasikan terlebih dahulu semuanya. Setelah itu komponen selanjutnya ada resistor. Dan nilai resistornya yaitu sebesar 1 kilo ohm. Selesai, hubungkan semua rangkaiannya menggunakan wire. Bagian primer, bagian sekunder, maaf. Dulu dihubungkan dioda bridge-nya terlebih dahulu. Kemudian hubungkan L2 ke
ke dioda bridge-nya. Setelah itu jangan lupa untuk menghubungkan ke dioda bridge, resistornya dihubungi dioda bridge, dan untuk bagian primer sekundernya dihubungkan ke ground. Hubungkan menggunakan wire lagi. Di sini hubungkan ke antara ke dioda bridge. Ke dioda bridge, hubungkan ground ke dioda bridge. Kemudian hubungkan resistor ke ground juga. Kemudian jangan lupa untuk mengkopling L1 dan L2. K, L1, L2, 1. K, L1, L2, 1. Enter. Setelah selesai, bisa dilakukan run analisis dengan stop time 100 milisekund. Seperti biasa, bisa dilakukan analisis atau pengecekan untuk bagian tegangan primer. Di sini didapatkan nilai sebesar 220 volt. Kemudian untuk cek bagian sebelum masuk ke dioda bridge dengan bagian sini, sama seperti sebelumnya, yaitu setengah periode, dan untuk bagian bawah juga setengah periode. Dan di sini saling melengkapi ya. Jadi untuk yang hijau itu setengah periode awal, searah setengah periode awal, dan yang biru itu menyerahkan setengah periode selanjutnya lagi. Dan kemudian bisa di add plot, bisa dicek untuk nilai tegangan output atau keluaran setelah melewati dioda bridge. Dan di sini dapat diketahui grafiknya seperti sebelumnya. Grafiknya belum lurus. Nilainya sudah kurang dari 22 volt. Itu disebabkan karena adanya tegangan jatuh. Dan di sini juga masih ada nilai tegangan yang 0. Oke, selanjutnya akan dilakukan analisis rangkaian power supply dengan filter. Di sini untuk filter bisa ditambahkan kapasitor. Rangkaiannya seperti ini, tinggal ditambahkan kapasitor saja. Bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan kapasitor. Dan resistor. Saya hubungkan lagi dengan menggunakan wire. Di sini nilai dari kapasitornya yaitu 1 milifarad, dan untuk hambatannya sebesar 1 kilo ohm seperti sebelumnya.
Di sini kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan. Setelah itu bisa dilakukan klik run lagi. Seperti biasa pada sebelumnya bisa dicek untuk bagian primer. Tegangannya masih sama 220 volt. Kemudian untuk bagian sebelum masuk dioda bridge sama, masih bentuknya masih sama namun berlawanan, dan nilai tegangannya pun sama, sudah berkurang dari 22 volt untuk bagian primernya. Bisa ditambahkan plot, add plot, kemudian cek untuk keluaran dari dioda bridge di sini. Dan di sini nilai tegangannya sudah stabil, namun masih ada sedikit ripple, dan nilai tegangannya itu sebesar kurang dari 21 volt, masih ada ripple. Dan untuk bisa menstabilkan lagi, untuk bisa lebih menstabilkan tegangan, bisa dilakukan penambahan regulator ataupun dioda, satu jenis dioda pada rangkaian. Bisa dikembalikan terlebih dahulu. Di sini bisa dihapus terlebih dahulu dan ditambahkan komponen berupa dioda Zener dan juga ditambahkan satu buah resistor lagi. Jadi ada 2 resistor. Setelah itu dihubungkan lagi dengan wire. Setelah itu bisa dimasukkan untuk nilai R yang pertama tadi 1 kilo ohm, dan untuk resistor yang kedua itu 220 ohm. Setelah selesai bisa dilakukan run kembali analisis. Bisa dicek kembali nilai tegangannya untuk bagian primer masih 220 volt, bisa dihapus. Kemudian untuk input ke dioda bridge-nya sebelum masuk ke dioda bridge masih sama untuk kedua sisinya, berkebalikan dan sudah kurang dari 22 volt. Kemudian bisa di add plot untuk keluaran dioda bridge pada di sini ada kapasitor, dan bisa dicek juga untuk setelah ada dioda Zener. Dan di sini yang dioda Zener itu lebih stabil nilainya, nilainya lebih kecil dari yang kapasitor, dan di sini sudah stabil dan tidak ada ripple untuk nilai tegangan setelah dioda Zener. Ya. Juga dipisah biar lebih jelas.
bisa add plot dan bisa dicek pada tegangan zener. Nah, bisa di sini nilai tegangan dioda zener lebih kecil atau lebih rendah daripada tegangan dari kapasitor. Di sini ada tegangan jatuh dan juga ada pengaruh resistornya juga, dan resistor bebannya di sini lebih stabil daripada yang di kapasitor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.